Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati pikiran kita. Mari tanggalkan semua beban yang mungkin ada yang merintang kita datang di hadapan Tuhan. Karena itu, jika ada hal-hal yang mungkin akan mengganggu kita datangnya di hadapan Tuhan, mari kita save semua, kita silent. Kalau ada HP kita yang mungkin lagi bisa mengganggu, mohon di share. Baik, kita bersyukur di hadapan Tuhan karena hari ini adalah tanggal 1. Jika kita merenungkan hari-hari yang telah kita lewati, sebulan sudah berlalu, tidak terasa kita sudah sampai di bulan Maret. Jika kita melihat bahwa tidak ada sedikit pun kekuatan bagi kita yang membuat kita melangkah, yang membuat kita berpikir, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita menyerahkan diri kita, mengucap syukur kita kepada Tuhan. Karena itulah yang bisa kita berikan. Itu hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sebab tidak bisa kita balas betapa besarnya dan baiknya Tuhan bagi kita. Karena itu serahkanlah seluruh hidup kita kepadalah Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian Ya Roh Kudus. Haus padamu.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Mari kita lebih lagi memandang Tuhan. Mari kita lebih fokus lagi di hadapan Tuhan. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Sebab baginya adalah kemuliaan. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan semakin mulia Allah Tuhan kita berdoa. Allah berfirman. Mari kita akan puji memuji kemuliaan dan yakin firman kita kepada
kami pada saat ini. Kau masih menyertai setiap kami Bapa. Kau bahkan telah menolong kami dalam 1 minggu ini Bapa. Kau telah menyertai setiap perjalanan kehidupan kami Bapa. Kami yakin dan percaya itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan karena Engkau ada bersama kami Bapa, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga meminta maaf atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami berbuat di hadapan-Mu dalam 1 minggu ini Bapa. Kiranya Engkau mengampuni agar kami tetap layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Menyerahkan anak-anak pada saat ini, menyerahkan kembali kehidupan kami Bapa. Pada saat ini kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau tuntun kami, urapi kami Bapa, berkati setiap kami,
agar kami bisa memberikan kehidupan kami pada saat ini, hati kami untuk mengikuti ibadah pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat para pelayan-Mu, biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu Bapa, biarlah mereka bisa menjadi alat-Mu pada saat ini untuk membawa kami dalam pujian dan penyembahan pada saat ini Bapak. Berkati setiap alat yang akan dipakai Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu pada saat ini Bapak, baik yang belum hadir maupun yang sudah hadir Bapak. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, urapi kami pada saat ini Bapak, agar kami terus ada dalam hadirat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah kami saat ini di dalam nama-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan menyertai setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati setiap acara demi acara pada saat ini, agar acara yang akan kami lakukan tertuju padamu saja Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita tetap bersorai di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan terus. Kita angkat pujian. Tuhan memberiku kegirangan. Nah, nanti di akhir pujian ada yang mau bersaksi. Jadi silakan nanti mimbar ini pada siapa yang bersaksi. Baik, sekarang kita bersorak. Kita bertepuk tangan. Jangan ada yang tidak bertepuk tangan. Kalau nggak joget, Bapak Ibu. Karena kita berbahagia hari ini karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Baik. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ada
Sekarang saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur karena pada saat hari ini saya masih bisa berada di sini bersama teman-teman dan Bapak sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena tepat pada hari ini 1 Maret 2026 saya telah berulang tahun dan telah mencapai umur yang ke-13. Ya, itu waktu yang cukup lama untuk saya karena sekali proses perjuangan dan tantangan yang dihadapi selama 13 tahun ini. Tapi saya percaya karena kasih Tuhan saya bisa menghadapi semua itu. Sedikit selama 13 tahun ini kemungkinan perjuangan dan tantangan terbesar kemungkinan di sekolah pastinya ya, sebagai masih anak dalam pendidikan pasti tantangan masih ada di sekolah. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita terkadang kesal, kadang teman kita kita lagi kelompok tapi teman kita kasih sendiri, aduh itu bahaya banget nih. Apalagi contohnya kita disuruh membuat sebuah tugas. Nah awalnya kalau diselesaikan hari ini dia langsung nilai dapat, tapi ada teman yang sibuk sendiri, ada teman yang nggak mau ikutan, aduh itu udah gimana gitu ya. Kalau itu kan ya kita bisa kurang kan itu kan kalau gitu. Nah dari situ tuh terkadang ketika aku di sekolah aku merasa aduh ini lagi sama dia lagi kayak kita merasa kayak contohnya ada anak yang kayak bandel yang suka jelek-jelekin kekurangan, terus kita hampir setiap kali ada kerja kelompok sama dia mulu, kayak aduh dia lagi gitu. Dia sih tidak kayak ngejek ya, tapi yang ini kayak semangat sama nih orang udah nggak jelas, udah bandel, udah ngejek-ngejekin, tapi sekelompok mulu sama dia. Tapi kalau menurut saya itu salah satu tantangan yang kita hadapi. Nah, dan karena kasih Tuhan ya itu semua bisa terlewati. Ujian-ujian yang tadinya di kertas sekarang bisa di laptop, dan dari masa-masa 8 tahun di SD sama TK rasanya sangat cepat, tidak terasa sudah 13 tahun dan sudah SMP sekarang. Saya mohon doanya biar nanti kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih baik lagi untuk segala kekurangan saya yang ada pada saya selama ini itu dimaafkan ya. Dan saya berterima kasih pada kita semua telah mendukung saya sampai pada umur ke-13. Semoga kedepannya kita bisa terus bersama dan terus kuat dalam Tuhan bersama. Di Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Devan. Luar biasa. Saya sebenarnya tidak tahu apa yang disaksikan Devan, tapi ternyata dia ulang tahun hari ini. Sangat luar biasa. Sekarang Devan dulu dia kecil, sekarang dia melebihi tingginya daripada saya. Jadi nggak terasa
Memang ini mereka ini dari kecil-kecil sekali. Ketika ketemu dengan Pak Gembala, mereka kecil-kecil, benar kecil. Mulai dari ada Keti, kecil juga sih. Tapi kita tidak terasa. Bapak Ibu, itulah karunia Allah dalam hidup kita dan terlebih Devan. Selamat ulang tahun Devan. Tuhan memberkati studinya, masa depan indah di hadapan Tuhan. Tuhan curahkan berkat-berkat bagimu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Dan nanti di akhir pujian Ibu Gembala yang akan berdoa bagi kita. Mari kita angkat pujian Tuhan. Kau mau menyenangkan. pujian kami, penyembahan kami menyenangkan Engkau Tuhan. Karena nama-Mu Tuhan terus dipermuliakan Bapa. Engkau ditinggikan Tuhan dalam segala pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sudah 1 minggu lamanya Tuhan Kau sudah memberkati kami dengan berlimpah Tuhan.
tiba saatnya kami mau memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami dengan berlimpah. Pada saat kami memberi Tuhan, tikap-tikap langit dibukakan Tuhan bagi kami. Berkat-berkat-Mu dicurahkan Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya Kau memberkati mereka dengan berlimpah Bapa. Sehingga ke depannya Tuhan mereka boleh Tuhan memberi juga Tuhan dengan sukacita. Bapak, kami percaya Tuhan persembahan kami Tuhan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapak. Akan melihat Tuhan kemah-kemah-Mu Tuhan diperlebar Tuhan, mengembang ke kanan dan ke kiri. Boleh banyak jiwa-jiwa boleh datang Tuhan tempat ini Tuhan, untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, untuk boleh sama-sama Tuhan memberkati Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau memberi Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita, sekarang kita akan mau menerima berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, diberkati oleh firman yang akan disampaikan oleh hamba. Mari Bapak Ibu, siapkan hati, siapkan pikiran, agar firman Allah tertabur, tertanam dalam hati kita. Mari kita angkat pujian. Ku rindu setiap. Saya undang semua jemaat berdiri. Setiap
Puji Tuhan. Mari jangan sampai kendor semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya berharap kita semua penuh dengan sukacita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, saya berharap kita yang digembalakan di tempat ini tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini mungkin temanya sedikit agak unik, yaitu bahaya Edomit. Ya, kita baca dari 1 Samuel pasal 22 ayat 9 sampai 10, 18 dan 22. 1 Samuel pasal 22 ayat 9, 10, 18 dan 22. Demikian firman Tuhan. Lalu menjawablah Doeg, orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul. Katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelech bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. 18. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan parahlah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. 22. Berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg, orang Edom itu, datang di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Puji Tuhan. Jadi tadi temanya adalah bahaya Edomit. Nah, apa itu Edomit, saudaraku? Nah, Edomit itu dari kata dasar Edom. Edom itu adalah keturunan Esau. Esau ini siapa? Itu saudaranya Yakub. Ya, saudara kembarnya Yakub ya. Jadi Edomit itu adalah sebutan untuk keturunan Esau, saudara kembar Yakub atau Israel. Mereka ini adalah bangsa yang tinggal di wilayah Edom yang terletak di sebelah timur Laut Mati. Lalu Edomit ini seringkali digambarkan sebagai musuh Israel, musuh bebuyutannya Israel. Karena mereka memiliki hubungan yang buruk dengan bangsa Israel. Makanya kan keturunan Esau itu, yaitu mereka berkumpul dalam suatu tempat disebut dengan bangsa Edom. Nah, kenapa disebut Edomit? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Mereka ini musuh bangsa Israel sejak dulu. Sejak perseteruan antara Yakub dan Esau, itu sampai keturunannya, perseteruan itu terjadi sampai sekarang. Ya. Jadi dalam nats yang baru saja kita baca, ada satu tokoh Edomit di sini yang sangat berbahaya. Siapa namanya? Doeg. Doeg itu siapa? Keturunan Edom. Siapa itu Edom? Keturunan daripada Esau, saudara kembarnya Yakub. Jadi Doeg ini adalah tokoh yang sangat berbahaya. Kenapa dia sangat berbahaya? Ya, nanti akan saya uraikan di bawah. Dia itu sangat-sangat licik. Dia itu sangat suka memanipulasi keadaan. Dia itu pembunuh dengan cara-caranya. Jadi dia sangat berbahaya. Malah saya katakan dia itu pembunuh berdarah dingin. Dia tidak memakai tangannya sendiri untuk membunuh orang lain. Dia tidak mengotori tangannya untuk membunuh orang lain. Tapi begitu liciknya si Doeg ini. Makanya dikatakan dia itu adalah tokoh yang sangat berbahaya. Tokoh Edomit yang sangat berbahaya. Doeg ini dia
kepala gembala ternak Saul. Waktu itu Saul adalah sebagai raja. Saul itu raja pertama Israel. Raja keduanya Daud dan raja ketiga adalah Salomo. Ya. Dia kepala gembala ternak Saul. Dia adalah contoh tokoh berbahaya yang seringkali tidak disadari. Doeg memiliki karakter yang licik dan oportunistis. Apa itu oportunis? Oportunis itu adalah mengambil keuntungan kepada orang lain. Ya, dia suka memanipulasi keadaan, dia suka cari muka dengan tujuan apa? Untuk mencari keuntungan. Itu disebut dengan oportunis. Jadi dia ini salah satu tokoh yang licik dan oportunis. Dia mengambil suatu kesempatan, dia melihat suatu kesempatan, dan kalau kesempatan itu bisa dimanfaatkan, dia manfaatkan untuk mencari keuntungan. Itulah si Doeg. Dan si Doeg ini siap melakukan apa saja demi keuntungan pribadinya. Begitu berbahaya, saudaraku sekalian. Saya rasa pun kalau ada di tempat ini, di tengah-tengah kita orang seperti itu, yang suka memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadinya, saya rasa pun nggak ada yang senang. Nggak ada yang senang. Gembalanya pun kalau begitu memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadinya, untuk keuntungan pribadinya, pasti banyak yang nggak senang. Jemaat pun, pendeta, sintua, gembala, sintua, guru, kalau ada yang suka memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi, pasti banyak yang nggak suka. Pasti di belakang ngomongnya itu orang licik sekali, ya, culas, pasti diomongin. Nah, Doeg seperti itu. Dia kepala gembala ternak Saul. Jadi artinya dia ini begitu dekat dengan Saul. Saudaraku sekalian, bagaimana karakter Doeg? Seperti apa itu karakter Doeg? Ini ya karakternya. Tadi kan kita baca di 1 Samuel pasal 22 ayat 9 dan 10. Jadi kalau kita baca 9 dan 10 itu, Doeg ini, dia ini merupakan orang yang pengamat yang cermat. Jadi dia suka mengamat-amati. Ketika dia melihat suatu perkumpulan, melihat suatu keadaan, dia amati. Kalau dia mengamati itu, misalnya dia punya tujuan yang positif, mengamati itu, dia mengambil hikmah positif daripada sesuatu keadaan itu tidak salah, bagus, baik. Misalnya nih, di gereja ini, pendeta lagi khotbah, ada salah satu atau ada beberapa orang jemaat itu yang mengamati. Tapi kalau mengamati untuk mengambil nilai positif daripada firman Tuhan itu, mengamati untuk bisa menempatkan pada dirinya hikmah daripada firman Tuhan itu, bagus, tidak salah. Tapi kalau mengamati melihat di mana ini kekurangannya pendeta ini, di mana dia kecelek ini, di mana pendeta ini salah ngomong ini, dia cari-cari itu celah. Nah, Doeg seperti itu, dia mengamati, dia pengamat yang sangat cermat. Tapi dia mengamati itu apa? Untuk mencari celah kejelekan. Doeg memperhatikan semua yang dilakukan Daud dan Ahimelek. Daud ini waktu itu dia sedang berseteru dengan Saul. Kenapa? Saul lagi mengejar-ngejar Daud. Karena Saul sedang cemburu kepada Daud. Karena ibu-ibu di kota itu, di Israel itu mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, sementara Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Cemburulah si Saul. Kan aku kan raja. Nah, inilah awalnya. Jadi akhirnya dia marah dan mengejar-ngejar mengejar Daud. Dia ingin membunuh Daud. Ya. Jadi di sini Doeg memperhatikan semua apa yang dilakukan oleh Daud dan Ahimelek. Siapa Ahimelek ini? Dia imam. Jadi waktu itu Daud lari, dia kabur karena dikejar-kejar oleh Saul. Nah, ketika dia lari kabur ini, dia ketemu dengan seorang imam namanya Imam Ahimelek. Jadi si Doeg ini memperhatikan ini, dia amati dengan cermat.
Kita pikir dia mati dengan cermat ingin menolong Daud. Kita pikir dia mati dengan cermat ingin memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh Daud. Tapi yang terjadi apa? Bukan mencari solusi. Dia mengamati si Daud, ingin mencari celah. Ingin mencari di mana kelemahannya si Daud. Kalau dia ketemu kelemahannya si Daud, dia akan laporkan kepada Saul. Tujuannya apa? Ingin cari muka kepada Saul. Ingin cari muka kepada raja. Dengan cara apa? Menginjak orang lain. Itu yang dilakukan oleh Doeg. Ya. Pertama tadi pengamat yang cermat. Yang kedua, dia pembawa fitnah. Dia pembawa fitnah. Tadi kalau kita baca ayat 9 dan 10 itu, coba kita baca lagi. Ayat 9 ya, kita beri. Lalu menjawablah Doeg, orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul. Nah, katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Nah, kalau kita lihat di sini, dia kan menyampaikan ini kepada Raja Saul. Raja, itu si Daud pergi ke Nob dan dia diberikan roti sajian oleh Imam Ahimelek. Kalau kita lihat di sini, apakah Doeg salah? Tidak. Doeg menyampaikan berita yang benar kepada Raja Saul. Tidak salah. Lalu pertanyaannya, di mana fitnahnya? Kok dikatakan fitnah? Padahal kan dia menyampaikan hal yang benar kepada Raja Saul. Nah, di sini liciknya, di sini culasnya si Doeg. Jadi Doeg di sini memanfaatkan keadaan ini. Si Ahimelek ini kan, Imam Ahimelek ini, dia tidak tahu kalau Raja Saul dan Daud ini sedang berseteru. Dia tidak tahu. Makanya ketika dia ketemu dengan Daud, Ahimelek memberikan bantuan, menolong si Daud. Dia memberikan roti kepada Daud. Dan setelah itu dia berikan juga pedang Goliat kepada Daud. Kenapa dia memberikan ini? Dia nggak tahu masalah Daud dengan si Saul. Mungkin kalau dia tahu masalah Daud dengan Saul, nggak mungkin dia memberikan ini. Nggak mungkin dia memberikan. Pasti dia berpikir, pasti dia juga punya hikmah dong. Kalau saya memberikan ini kepada Daud, nanti pasti dipikir saya membela Daud. Nanti dipikir saya sekongkol dengan Daud. Dia tidak tahu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Doeg? Dia memanfaatkan keadaan ini, saudaraku sekalian. Dia manfaatkan kesempatan ini. Oh, Ahimelek kan nggak tahu kalau Saul dan Daud sedang berantem, kalau Saul dan Daud sedang berseteru. Ya udah. Jadi inilah orang yang pura-pura baik, yang pura-pura jujur. Dengan segala kelicikannya, dia datang kepada Raja Saul. Dia bilang apa? Raja, itu si Daud dan Ahimelek ketemu nih. Itu Imam Ahimelek ini memberikan roti, memberikan pedang kepada Daud. Dia menyampaikan itu kepada Raja Saul. Pertanyaan, salah enggak? Benar memang. Tapi masalahnya, dia punya niat yang tidak baik. Apa tujuannya menyampaikan ini kepada Raja Saul? Supaya Raja Saul semakin murka. Supaya Raja Saul semakin marah. Jadi seolah-olah dia ini datang seperti kompor, mengompor-ngomporin si Raja Saul. Dan akhirnya apa? Berhasil memang. Apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Ya, apa yang terjadi? Atas manipulasinya itu, Doeg menyajikan laporan tersebut seolah-olah Ahimelek ini bersekongkol dengan Daud untuk memberontak kepada Raja Saul. Akhirnya tuduhan ini bertujuan untuk mengambil hati Saul dan memfitnah imam-imam Tuhan. Ahimelek ini kan imam. Jadi tujuan Doeg melakukan ini, dia ingin mengambil hati Raja Saul dan dia ingin memfitnah imam-imam Tuhan. Dan saudara tahu nggak, akibat tuduhan ini, Saul dalam kemarahannya, Saul dalam kemurkaannya, dia memerintahkan,
coba perhatikan ya. Dia memerintahkan pembantaian 85 orang imam-imam di Nob. Dan seluruh penduduk kota tersebut yang dilaksanakan oleh Doeg. Jadi dia memerintahkan Doeg, beritahu, suruh bantai semua imam-imam di Nob. Ada 85 orang imam-imam di Nob, suruh dibantai sama Raja Saul. Itu gara-gara apa? Gara-gara terpancing emosi. Gara-gara murkanya karena berita yang disampaikan oleh si Doeg. Jadi Raja Saul berpikir, wah, berarti Imam Ahimelech ini dia bersekongkol dengan si Daud ini. Mereka ingin melawan saya. Mereka ingin menghancurkan saya. Dan ini memang tujuan si Doeg. Dengan berkedok menyampaikan berita yang benar kepada si Raja Saul. Saudaraku sekalian, tidak sedikit hal-hal yang seperti ini ada di tengah-tengah orang Kristen. Saya menyampaikan. Tidak sedikit hal-hal seperti ini, sifat-sifat Doeg seperti ini ada pada sifat anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Demi ingin mendapatkan jabatan, demi ingin mendapatkan suatu kedudukan, berpura-pura baik. Misalnya ini, ya, karena saya ingin cari posisi di sinode misalnya, lalu saya melihat di sini misalnya Pak Guru ini misalnya jarang datang ibadah. Tapi Pak Guru bukannya jarang datang ya, Pak Guru itu nggak pernah absen ibadah. Misalnya jarang datang ibadah. Memang benar jarang datang ibadah misalnya. Lalu saya laporlah ke ketua sinode. Pak, karena juga Pak Guru ini digadang-gadang misalnya diangkat jadi pendeta. Lalu saya dengan pura-pura baik, pura-pura jujur datang kepada ketua sinode. Pak Ketua, bagaimana bisa diangkat jadi pendeta? Itu Pak Guru BGA. Bukan. Pak Ketua, itu Pak Guru BGA selama ibadah di gereja itu jarang-jarang datang loh Pak. Kata Pak Ketua, oh ya? Iya, jarang-jarang datang. Paling sebulan sekali datang lah. Dan jarang-jarang datang. Pertanyaannya, salah nggak yang saya sampaikan? Benar. Salah nggak info yang sampaikan ke Pak Ketua? Benar. Tapi kenapa saya menyampaikan itu ke Pak Ketua? Karena saya punya niat jelek. Saya punya niat jahat. Supaya Pak Guru ini jangan diangkat jadi pendeta. Saya berkedok kebenaran ngomong, Pak Ketua, ini Pak Guru ini jarang-jarang datang ibadah. Pak Guru ini datang ibadah pun terlambat. Pak Guru ini begini, dan begini. Yang sampaikan salah nggak? Benar. Tapi tujuan saya apa menyampaikan itu? Karena saya punya niat yang jelek. Punya niat yang jahat. Supaya Pak Guru jangan sampai dipromosikan jadi pendeta. Jadi kadang-kadang kita itu berkedok kebenaran, tapi kita tidak memiliki hikmah. Tujuannya apa? Kita punya niat jahat untuk menjatuhkan orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Doeg. Menyampaikan berita kepada Raja Saul, walaupun berita itu benar, tapi dia tidak pakai hikmah. Tujuannya apa? Supaya Raja Saul benci kepada Imam Ahimelech, apalagi Daud. Haleluya. Saudaraku sekalian, Doeg pintar memanipulasi keadaan, licik, suka menyampaikan berita, suka menyampaikan kondisi yang palsu, culas si Doeg ini dengan berkedok kebenaran. Nah, saudaraku sekalian, hati-hati. Tuhan memberikan kita akal pikiran. Untuk apa Tuhan memberikan kita akal pikiran? Supaya sebelum melakukan sesuatu, pakai akalmu, berpikir dulu. Itu bedanya kita dengan makhluk hidup lain. Itu bedanya kita dengan hewan. Hewan itu tidak pakai akal. Hewan itu tidak pakai pikiran. Tapi manusia ini adalah makhluk yang sangat mulia. Tuhan berikan satu yang lebih dari makhluk yang lain, yaitu akal dan pikiran.
Tapi Doeg tidak memakai akal pikirannya. Ya. Justru dia memanipulasi keadaan, memanfaatkan kesempatan yang ada. Alih-alih Saul dan Daud sedang berseteru, dia manfaatkan keadaan itu untuk menjatuhkan Imam Ahimelek, apalagi untuk menjatuhkan Daud. Nah, di sini saudaraku sekalian, makanya saya katakan, dia pembawa fitnah. Di mana dia membawa fitnah? Memang dia menyampaikan berita yang benar, tapi dia tidak berhikmah. Dia menyampaikan berita ini tujuannya apa? Tujuannya yang jahat. Ya. Itu yang kedua, karakter Doeg. Yang ketiga, dia pembunuh yang kejam. Pembunuh yang kejam, kita baca kembali ayat 18, dikatakan, lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau. Nah, itu si Doeg yang disuruh oleh Raja Saul. Majulah engkau dan paranglah para imam itu. Ini Raja Saul sudah tersulut emosi, murka karena berita yang disampaikan oleh Doeg. Akhirnya Raja Saul bilang, majulah engkau Doeg, paranglah mereka, paranglah imam-imam itu. Maka dengan gagahnya si Doeg maju. Orang Edom itu lalu memarang para imam itu. Lalu dia memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lena. Saudaraku, tidak main-main. Karena fitnah, tidak main-main. Karena lidah ini, tidak main-main. Karena kelicikan. Maka terjadi pembantaian kepada para imam-imam 85 orang. Jadi ketika kita tidak bisa menjaga lidah kita, ketika kita suka memfitnah, ketika kita memakai akal bulus licik kita, ingat saudaraku, itu akan menjadi mengorbankan orang lain. Akan mengorbankan orang lain. Akibat daripada lidah kita yang tidak bisa kita jaga. Akibat daripada kelicikan yang selalu kita piara dalam kehidupan kita. Ya, jangan berpikir kalau misalnya karena kelicikanmu lalu orang lain jadi korban, jangan kau senang. Jangan kau mengatakan, nah, coba. Habis kamu. Makanya jangan main-main sama saya. Bangga dia. Ketika orang itu jadi korban karena kelicikannya, karena lidahnya, malah bangga. Nanti kita lihat bagaimana si Doeg ini, ketika dia menjalankan sifat kelicikannya, ya, sampai terjadi pembunuhan, pembantaian kepada 85 orang imam-imam yang memakai, padahal imamnya itu memakai baju efod dari kain lena. Ya. Saudaraku, memang si Doeg ini tidak langsung secara langsung misalnya dia menyakiti orang lain, tapi dengan berdalih, dengan begitu fitnahnya, liciknya, dengan memanipulasi keadaan, akhirnya mengorbankan para imam-imam. Makanya dikatakan dia itu pembunuh yang kejam. Ya. Lalu karakter berikutnya apa? Dia pengikut setia Saul. Ya. Kita baca dari ayat 22 tadi. Berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg, orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluarga. Dia pengikut setia daripada Raja Saul. Dia kan gembala daripada ternak Saul, si Doeg ini. Jadi dia pengikut setia Saul. Makanya karena dia gembala ternak Saul, dia mengambil kesempatan itu. Masa kok jadi gembala terus? Ya, mulailah angkat telur, mulailah cari muka, ya, mulai menginjak orang lain, mulai mencari-cari kesalahan orang lain, lapor. Tujuannya apa? Niatnya jelek, demi untuk mendapatkan suatu posisi, mengambil hati Raja Saul. Nah, karena dia pengikut setia Raja Saul ini, dia memanfaatkan ini. Inilah kejelekan daripada si Doeg ini. Ya. Saudaraku sekalian, apa yang mau saya sampaikan di sini? Mari, ya, gosip
fitnah dapat menghancurkan reputasi seseorang. Ketika kita sudah mulai menggosipkan orang, memfitnah orang, ya semakin banyak gosip kan semakin sip. Ya, lalu masuklah fitnah-fitnah itu akan menghancurkan reputasi seseorang. Apakah itu suatu berkat buat kita? Enggak. Saya mau katakan Tuhan tidak suka. Ya, makanya kalau bisa mulailah kita berhenti gosip-gosip. Di sini nggak ada. Tapi kalau ada yang masih suka gosip, berhentilah gosip. Berhentilah, apalagi namanya fitnah. Berhentilah. Tuhan tidak suka itu. Ya. Kesetiaan Doeg, ini saya katakan, ini kesetiaan yang salah. Kenapa? Dia setia kepada Saul, tapi tujuannya ingin cari muka kepada Saul. Kesetiaannya saya katakan kesetiaan yang salah. Dan karena kesetiaan yang salah, membuat Doeg ini melakukan tindakan yang salah. Jadi kalau kita setia kepada seseorang, kepada pimpinan, kepada atasan, tapi kita punya tujuan atau niat yang jahat, maka itu akan membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang salah. Dan pada akhirnya apa? Tuhan tidak mau. Jadi hati-hati saudaraku sekalian. Banyak sekarang yang berkedok, ya, berkedok di balik kebenaran. Aku tidak salah kok. Misalnya karena penyampaian suatu informasi, lalu orang di sana berantem. Lalu ditanya, itu orang di sana berantem loh gara-gara kamu ngomongin. Lah, aku salah apa? Aku nggak salah kok. Benar kan yang saya sampaikan? Kan benar kan kemarin dia seperti itu? Seperti tadi saya katakan, misalnya Pak Guru tidak jadi dipromosi jadi pendeta karena saya melaporkan ke ketua, Pak Guru jarang ibadah, Pak Guru malas dan sebagainya. Lalu orang tanya, itu gara-gara Bapak loh. Akhirnya Pak Guru Begia tidak jadi dipromosi jadi pendeta. Saya bilang apa? Terus saya salah apa? Kan benar kan? Memang Pak Guru itu jarang ibadah. Kita suka bersembunyi di balik ini. Saya tadi katakan, makanya Tuhan kasih kita akal pikiran. Kapan kita ngomong, kapan tidak. Apakah kalau misalnya saya melapor Pak Guru seperti itu, misalnya Pak Guru tersinggung, lalu misalnya Pak Guru tidak mau gereja lagi, contohnya nih, apa untungnya bagi saya? Justru saya menghilangkan satu jiwa. Jadi hati-hati saudaraku sekalian. Ketika engkau pura-pura bersembunyi di balik kebenaran, tapi kalau itu mengorbankan orang lain, bahkan menghilangkan jiwa orang lain, saya bilang stop. Jangan lakukan itu. Nggak ada untungnya. Tugas kita adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tapi kalau dengan kelicikan kita membuat orang lain itu lari daripada Tuhan, lalu dia tidak diselamatkan, apa untungnya kita? Malah saya katakan, kata Tuhan, bukannya engkau mencari jiwa buat aku, tapi engkau membuat jiwa-jiwa lari daripada aku. Siapa yang Tuhan marahi? Kita yang Tuhan marahi. Jadi berpikirlah sebelum berkata-kata. Apapun yang kita katakan, berpikirlah. Jangan membabi buta untuk menyampaikan apapun, hal-hal apapun sebelum dipikirin. Kenapa? Karena itu akan membuat reputasi orang lain jatuh. Itu akan membuat menjatuhkan orang lain. Itu akan membuat orang lain hilang dari Tuhan. Membuat orang lain sakit hati, dan bahkan membuat orang lain jadi jahat. Kalau kita akan fitnah terus. Ya. Kesetiaan yang salah dapat membuat kita melakukan tindakan yang salah. Jadi setia boleh, tapi jangan membabi buta. Oportunisme, artinya tadi yang saya katakan, oportunisme memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dapat membuat kita mengabaikan nilai-nilai moral. Maksudnya bagaimana? Ya, karena kita punya tujuan memanfaatkan keadaan. Jadi bisa membuat kita mengabaikan nilai moral. Kita melakukan apa saja demi keuntungan pribadi kita, tanpa melihat nilai-nilai moral lagi, melihat etika, ya, melihat hati nurani. Udah, kita abaikan semua itu. Untuk apa? Untuk
kepentingan pribadi kita. Pelajaran yang saya ambil hari ini, saudaraku sekalian, ya, mari jagalah lidah kita. Janganlah seperti Doeg. Ya. Karena dapat membawa kematian atau bisa juga membawa kehidupan. Kalau lidah kita ini kita jaga dengan baik, menyampaikan hal yang baik, maka bisa membawa kehidupan. Tapi kalau membawa hal-hal yang suka memfitnah, ingin menjatuhkan orang lain, itu akan membawa kematian. Jangan menjadi pengamat yang cermat seperti Doeg, hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Ya, perhatikan ya. Nanti sore ada pelantikan BPH dan pembina pemuda sektor 8 di FIK. Kita nanti nggak tahu di sana siapa yang khotbah, kita nggak tahu siapa WL-nya, kita nggak tahu siapa pemain musiknya, kita nggak tahu siapa yang melayani. Mungkin mereka ada kekurangan-kekurangan. Saya mau sampaikan, nanti engkau duduk di belakang, engkau amati siapa pelayan-pelayan di depan, amati pelayan-pelayan itu, engkau doakan mereka. Tuhan berkati para pelayan-pelayan kami Tuhan, supaya mereka dipakai Tuhan untuk melayani hari ini. Jangan engkau perhatikan, pemain keyboardnya begitu aja, iya, pemain gitarnya begitu aja, iya, pengkhotbahnya begitu aja. Saudaraku, kalau kita nanti hanya datang ke situ untuk mengamati secara cermat kesalahan orang lain, itu tidak baik. Tapi anak-anak gereja wisata nanti datang ke sana untuk mengamati secara cermat, untuk mendoakan para pelayan. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya yakin nanti pemain drumnya di sana pasti diberkati Tuhan. Apalagi pemain bassnya. Tapi kalau kalian juga Tuhan pakai, jangan sombong. Tidak boleh sombong. Justru kalian memberkati yang lain. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Jangan menjadi pengamat yang hanya mencari kesalahan orang lain. Pilihlah untuk menjadi pembawa kebaikan dan kasih, bukan fitnah dan kebencian. Saudaraku sekalian, sungguh kalau kita melihat sifat Doeg ini sangat-sangat tidak menjadi berkat. Ya. Apa tujuan saya menyampaikan firman Tuhan ini dan tokoh Doeg ini? Supaya jangan ada di antara kita sifat-sifat seperti Doeg. Ayolah jujur aja di hadapan Tuhan. Ya. Saya mau ingatkan sekali lagi, berkatalah kalau itu perlu diperkatakan. Sampaikanlah kalau itu perlu disampaikan. Kalau tidak perlu, udah, menidiam. Kenapa? Buat apa kita sampaikan kalau itu bisa menimbulkan masalah baru? Kita tidak jadi berkat. Anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan ini menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.